Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi dengan judul Review terhadap pandangan sains Islam Ziauddin Sardar dan Syed Hussein Nasr. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rini Khairunisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Review Sains dalam Islam menurut Ziauddin Sardar. Menurut pandangan Sardar, peradaban harus dikaji dengan takzim, kerendahan hati, dan mengantarkannya dengan rencana atau perencanaan metodologis dengan kreativitas, dengan kesungguhan berpartisipasi dan didukung oleh masyarakat muslim. Dengan ini merupakan jalan perubahan yang ditempuh oleh Islam untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi. Studi atas perubahan dalam mempengaruhi usaha transformasi dalam masyarakat muslim, Sardar berusaha mengejar ketertinggalan dengan cara menggerakkan kerja intelektual. Dengan memfokuskan pada pengembangan sains Islam, Sardar sangat memberi perhatian terhadap pengembangan sains Islam dan perannya bagi umat Islam. Sardar menuntut bahwa bentuk fisik sains, sains fisika, lingkungan kultural, dan intelektual menantang pilihan metodologis termasuk menghasilkan kebutuhan ekonomi. Singkat kata, sains adalah piranti atau jalan untuk terwujudnya peradaban, itulah pernyataan nyata perihal worldview. Oleh karena itu, Muslim harus menghindari atau berhati-hati bila transfer teknologi dan sebaiknya lebih kritis serta selektif ketika memperoleh sains barat dan teknologinya. Sebagaimana diskusi Sardar sebelumnya, betapa pentingnya sains dan pengembangan pengetahuan guna dinamika peradaban masyarakat muslim pada masa kini dan masa yang akan datang. Berusaha mengungkapkan masalah epistemologi keilmuan. Aspek penting usaha Sardar untuk membangun sains Islam ialah untuk menerjemahkan acuan konseptual dari Al-Quran dan Al-Sunnah pada konteks kekinian sehingga kompatibel dengan beragama tuntunan era kontemporer. Contoh konsep. Konsep halal dapat dipahami sebagai aspek yang positif dan konstruktif, sedangkan konsep haram dapat diartikan semua hal yang negatif dan merusak. Faktor-faktor yang menjadi kendala gerakan pembentukan sains Islam yang khas menurut Sardar ialah 1. Kompleksitas disiplin sains kealaman. 2. Kurangnya tenaga ahli atau sumber daya insan. 3. Kurangnya riset dan pengembangan lembaga sains dan teknologi. Dari rangkaian diskusi di atas, jelas Sardar meyakini bahwa sains Islam sebagai sebuah piranti penting untuk membangun kembali peradaban Islam. Walaupun tidak seperti ekonomi Islam, tantangan untuk membangun sains Islam jauh lebih besar. Beberapa alasan dikemukakan oleh Sardar. Alasan pertama, tentang yang bersifat epistemologi, bahwa dibutuhkan penguji konseptual korpus sains Islam sebagai yang telah didapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, Sardar menyebutkan beberapa konsep, bahwa dibutuhkan analisis dalam worldview Islam dan dinamika, implementasi dan pengoperasian dalam konteks era kontemporer. Alasan kedua, telah bekerja dengan tradisi dan kultur keilmuan masyarakat muslim yang kurang optimal. Problem ini dapat dihubungkan diasosiasikan dengan noda sains dan pengembangan sains. Sejak pengalaman muslim mundur peradabannya. Tetapi perlu diingat bahwa mundurnya peradaban adalah akibat dari kemerosotan kapasitas intelektual, juga merajalelanya peniruan dalam sains dan teknologi. Sardar telah memberikan kontribusi penting dalam menampilkan sikap yang provokatif. Pertanyaan-pertanyaan yang melampaui kebiasaan muslim, keprihatinan, dan implikasi ke depan. Sepertinya provokasi cenderung membuat kontroversi dan melawan arus utama, walaupun pemikirannya dapat memicu dan mengunggah arus utama kaum muslim.
Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya kepada Saudari Nurul Aziza, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya Nurul Azizah akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Rini Hairunisa. Sekarang kita akan membahas tentang review sains dan Islam menurut Syed Hussein Nasr. Nah, menurut Syed Hussein Nasr, selama kurang lebih 2 abad dunia, Islam telah menghadapi serbuan peradaban dan pandangan dunia yang mengancam setiap ajaran Islam. Serbuan itu juga yang merusak banyak peradaban yang dibangun selama berabad-abad. Walaupun selama beberapa dekade terakhir, hampir seluruh dunia Islam telah meraih kemerdekaan politiknya. Namun, pengaruh dominasi Barat terhadap filsafat, budaya, seni, politik, ekonomi, dan sosial tetap berlangsung dengan berbagai cara dan menembus keluasan dan kedalaman Darul Islam bahkan terhadap agama Islam itu sendiri. Dan hal itu membuat pentingnya pemikiran spiritualitas dan pemikiran Islam. Dan adapun yang dapat kita perhatikan, yaitu yang mana memang betul bahwa penyebaran Islam ke Persia atau pertumbuhan Afrika Utara dan masuknya ke Spanyol melalui angkatan bersenjata Arab. Namun penyebaran Islam melalui bagian timur dari Persia ke anak benua India termasuk dikenal sekarang sebagai Pakistan, India, dan Bangladesh, serta menuju Cina dan wilayah Indonesia, Malaysia, bukan melalui angkatan bersenjata Arab, melainkan orang-orang suci sufi, orang-orang yang membawa ajaran Islam dan mengajarkan melalui teladan. Mengenai pemikiran dalam bentuk sains, sains Islam bukan sekedar kelanjutan dari sains Yunani dan sains Barat, melainkan lebih dari itu. Adapun sains Islam itu sendiri merupakan penghubung antara sains kepurbakalaan Yunani dan Alexandria dengan sains Barat mendominasi peta keilmuan selama beberapa abad. Seluruh objek sains telah dibawa cahaya ajaran Al-Quran dan hadis. Sains Islam bukan hanya penting menurut sudut pandang sains yang dipahami oleh Barat pada saat ini, tetapi sains Islam yang juga memiliki makna spiritual dan intelektual. Adapun menelaah sejarah dan mengembangkan sains Islam amat penting agar mampu membangun jembatan dalam pikiran generasi muda muslim. Sains Islam dihubungkan secara mendasar dengan pandangan dunia Islam. Hal itu berakar pada ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada keesaan Allah atau at-tauhid dan pandangan tentang alam semesta yang dikendalikan oleh kebijaksanaan dan kehendak Allah serta segala sesuatunya saling terkait satu sama lain. Jadi, review sains dan Islam menurut Hussein Nasr di dalam bukunya, beliau menginginkan bahwa buku tersebut tetap menjadikan mahasiswa muslim atau kaum muda sebagian besar yang tidak mengalami pendidikan khusus keagamaan, pendidikan Islam, akan memperoleh pemahaman yang benar dan utuh tentang dunia modern dari sudut pandang Islam, sehingga mereka tetap beriman, bahkan mereka akan memiliki peluang menjadikan Islam sebagai keyakinan dan pandangan hidup yang mampu memberikan makna bagi kehidupan manusia di tengah dunia yang telah kehilangan orientasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.